Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup sel. Sebelum kita membahas, kita itu harus tahu dulu apa itu siklus sel. Jadi, siklus sel merupakan proses yang terjadi dalam fase hidup sel. Di dalam siklus sel ini terdapat dua fase, yakni interfase dan fase mitotik atau pembelahan. Interfase merupakan persiapan pembelahan, bukan fase istirahat. Jadi, apabila terdapat hukum yang mengatakan bahwa interfase merupakan fase istirahat dari sel itu, hal itu merupakan hal keliru. Interfase sendiri terdiri dari beberapa fase, yakni yang pertama ada fase G1, yang kedua ada fase S, yang ketiga ada fase G2. Berikut penjelasannya. 1. Fase G1. Fase ini merupakan fase yang paling lama di antara fase-fase lainnya, yakni selama 11-12 jam. Dalam fase ini terjadi beberapa proses, yaitu sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang terjadi di dalam sel. Kemudian, terjadi pula perbanyakan organel seperti mitokondria dan badan Golgi. Lalu terjadi pula pada pertumbuhan sel. Selanjutnya, terdapat fase S, yaitu sintesis. Fase sintesis ini terjadi kurang lebih selama 8 jam. Di dalam fase ini terjadi duplikasi atau perbanyakan DNA. Yang ketiga ada fase G2. Fase G2 ini terjadi selama kurang lebih 4 jam. Jadi dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya, fase G2 merupakan fase yang paling cepat. Di dalam fase G2 terjadi perbanyakan organel yang belum diperbanyak atau belum selesai. Hasil dari fase G2 berupa DNA 2 salinan. Berikut ada mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada organel eukariotik. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada jaringan somatik. Pembelahan mitosis terdiri atas pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Jadi, mitosis juga itu merupakan proses pembelahan sel yang berlangsung pada jaringan titik tumbuh, yaitu meristem, setiap ujung akar atau pucuk tanaman. Di dalam mitosis terjadi 4 fase, yakni yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap-tahap pembelahan mitosis. Profase. Profase adalah tahap pertama mitosis, yaitu pendekatan dan penebalan kromosom menjadi struktur-struktur X sehingga lebih terlihat di bawah mikroskop. Kedua ada metafase. Tahap metafase memerlukan energi terkecil dan waktu yang paling singkat. Yang ketiga ada anafase. Anafase adalah kebalikan dengan metafase. Tahap anafase ini merupakan tahap mitosis yang paling pendek, hanya berlangsung selama beberapa menit. Pada tahap ini, kromatik-kromatik yang bersaudara akan memisahkan diri dari sentromernya, sehingga disebut kromosom. Setiap kromosom akan ditarik sentromernya, sehingga disebut kromosom. Setiap kromosom akan ditarik ke arah kutub oleh benang-benang mitosis atau yang sering disebut dengan
kinetor. Pada tahap sel ini akan memanjang saat mitotrobulus non-keletor memanjang, dan pada akhir anafase kedua ujung sel akan memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. Telofase. Telofase adalah kromosom yang identik menjadi kedua kutub yang berbeda. Berikut ada meiosis. Meiosis merupakan proses pembelahan sel yang terjadi 2 kali secara berturut-turut dan menghasilkan jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induk. Adapun fungsi meiosis. Fungsi meiosis adalah untuk pembentukan gamet jantan dan gamet betina, sperma dan sel telur. Proses meiosis terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap 1 terjadi 4 fase, yaitu ada fase profase 1, profase 2, metafase 1, anafase 2, dan telofase 1 dan sitokinesis. Kemudian dilanjutkan dengan tahap 2, yaitu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis.